Wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 287 Jakarta, Bapak Ibu Wakil dan Staf, dan Bapak Ibu Dewan Guru. Terima kasih saya ucapkan atas kehadiran di sini dalam presentasi saya sosialisasi budaya positif di sekolah adalah merupakan tugas saya aksi nyata calon guru penggerak angkatan 9. Pada saat ini kita akan berdiskusi. Ya, saya akan mempresentasikan, kita akan diskusi tentang budaya positif yang kita lakukan di sekolah. Ini ada pertanyaan romantik saja. Apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah? Berikutnya, sebagai seorang pendidik dan atau pemimpin sekolah, ini maksudnya kepala sekolah, bagaimana Anda dapat menciptakan suasana positif di lingkungan Anda selama ini? Yang ketiga, apa hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang beranak pada murid? Yang keempat, bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah Anda? Apakah sudah diterapkan dengan efektif? Bila belum, apa menurut Anda masih perlu diperbaiki dan dikembangkan? Berikutnya, apa itu budaya positif? Budaya itu kan ada suatu kebiasaan ya. Nah, di sini saya tidak menjelaskan apa itu budaya atau apa itu positif. Saya yakin Bapak Ibu sudah paham. Cuman saya ingin memperjelas saja apa itu budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, budaya positif yang diterapkan di sekolah salah satunya perwujudan dari visi guru yang mengandung nilai-nilai kebijakan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan pada profil pelajar Pancasila. Definisi ini saya ambil dari modul 1.4 yang saya sampai saat ini masih belajar. Berikutnya, yang kita pelajari saat ini adalah budaya positif tentang konsep disiplin positif. Kalau kita pahami adalah peraturan-peraturan sekolah, intinya seperti itu. Yang kedua, keyakinan kelas yang kita sepakati saat itu yaitu peraturan di kelas bahasanya. Tapi sekarang kita mengatakannya adalah keyakinan kelas. Yang berikutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah bagian dari bagaimana cara kita menyikapi kasus-kasus yang dialami oleh murid. Nah, budaya positif itu ada beberapa hal, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai universal kebajikan, dan juga teori motivasi, hukuman dan penghargaan atau restitusi. Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Ini disiplin positif, yaitu pendekatan untuk menerapkan disiplin. Jadi kita di sekolah dari pagi sampai pulang sekolah atau sampai kita pulang ke rumah, kita selalu menerapkan disiplin positif pada siswa. Nah, disiplin positif itu juga bisa diterapkan di lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarga. Nah, pada penjabaran kali ini, akhir atau harapan kita bahwa dalam menerapkan disiplin positif ini tidak ada lagi kekerasan. Tidak ada kekerasan yang kita lakukan. Berikutnya adalah ini dia disiplin positif contohnya di rumah biasa ya, Bapak Ibu pasti sudah tahu. Berikutnya disiplin positif di jalan raya, di sekolah, begitunya. Nah, ini disiplin positif di masyarakat. Ini saya ambil dari seorang penulis yang bernama Puji Anissa, Sarjana Pendidikan. Berikutnya adalah nilai kemanusiaan atau kebajikan universal. Iwan Syahril, Dirjen GTK Kemendikbud, Sarjana Pendidikan. Berikutnya adalah nilai kemanusiaan atau kebajikan universal. Iwan Syahril, Dirjen GTK Kemendikbud, mengatakan dalam refleksinya atas asas konvergensi Ki Hajar Dewantara, yaitu perubahan yang kita lakukan di pendidikan harus menuju pada suatu titik yang memanusiakan manusia,
dan memperkuat nilai kemanusiaan kita. Nanti kita diskusi tentang apa itu yang dimaksud dengan memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan kita. Lanjut. Nah, nilai kemanusiaan atau kebajikan universal bisa berupa keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, prinsip integritas, kasih sayang, rajin berkomitmen, percaya diri, dan sebagainya. Banyak hal ya. Berikutnya kita bicara tentang teori motivasi. Nah, ini teorinya BK sebenarnya. Saya belajar tentang BK. Teori motivasi adalah teori yang mengulas mengenai motivasi serta mengkelompokkannya menjadi beberapa bentuk dari kurun waktu ke waktu. Nah, yang seperti kita kenal, motivasi itu ada dua, yaitu motivasi internal atau intrinsik yang sering kita ingat, dan motivasi eksternal atau motivasi ekstrinsik. Berikutnya, orang ahli Dian Gus dalam bukunya mengatakan bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi setiap insan atau kita atau murid itu akan melakukan motivasinya dengan alasan 3 ini, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, itu alasannya. Nah, sekarang kita mau seperti apa anak didik kita? Nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Kita kembali ke diri kita masing-masing. Apa yang kita mau dari anak didik kita? Nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Yang ideal adalah nomor 3, yaitu dia sadar akan dirinya untuk menjadi orang yang mereka inginkan, agar mereka bisa menghargai dirinya sendiri dan dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebenarnya tujuan dari apa yang kita berikan pada anak itu yaitu nomor 3 itu. Berikutnya tentang hukuman, penghargaan, dan restitusi. Sebelumnya slide yang tadi itu bicara tentang hal-hal yang dilakukan murid, alasannya apa. Nah, sekarang bicara tentang apa itu hukuman, apa itu penghargaan, dan apa itu restitusi. Hukuman adalah peraturan atau adat yang secara resi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Ini dari menurut KBBI. Menurut KBBI juga penghargaan adalah suatu kehormatan diri. Nah, sekarang apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Yang dimaksud karakter yang lebih kuat di sini adalah mereka menemukan jati dirinya, mereka bisa bersikap lebih baik, sehingga karakter baik yang ada pada dirinya itu semakin kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka. Itu ciri dari restitusi. Jadi kita tidak memberikan solusi kepada mereka, tapi mereka yang sadar sendiri akan hal apa yang harus mereka lakukan ketika mereka mendapati atau tidak melakukan keyakinan sekolah yang telah kita disepakati. Dan restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan pada murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini adalah yang disebut dengan restitusi. Sekarang kita bicara tentang hukum, konsekuensi, dan restitusi. Apa perbedaannya? Tadi kita bicara tentang hukum, penghargaan, dan restitusi. Sekarang kita bicara tentang hukum, konsekuensi, dan restitusi. Sekarang kita bicara tentang hukum, konsekuensi, dan restitusi. Apa perbedaannya? Tadi kita bicara tentang hukum, penghargaan, dan restitusi. Sekarang kita bicara tentang hukum, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sini
tadi dikatakan bahwa hukum itu bersifat terencana. Jadi kalau kita menerapkan suatu hukum atau hukuman di sekolah, itu pasti hukuman itu anak tidak dilibatkan. Dan hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Padahal anak punya hak untuk mengetahui hukuman atau kesepakatan apa yang akan dia dapatkan jika dia tidak atau melanggar kesepakatan yang sudah disepakati bersama. Nah, hukuman itu bisa berupa fisik, nggak kelihatan, psikis, atau murid anak itu disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata kita yang kasar. Ya, dalam tujuan saya presentasi kali ini adalah kita menyamakan persepsi. Mungkin beberapa hari yang lalu atau ketika kita menangani anak, kita merasa kita posisinya seperti apa kita memberi hukuman, atau kita memberikan konsekuensi, atau kita memberikan restitusi. Ini tadi restitusi sudah ini konsekuensi itu bedanya dia terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru, dibuat oleh guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan satu data yang umum. Misalnya kalau 3 kali tidak selesai mengerjakan tugas, maka dia tidak bisa istirahat. Nah, itu sebuah konsekuensi, bukan hukuman. Nah, tapi konsekuensi ini punya kelemahan, yaitu siswa bisa tidak mendapatkan haknya di dalamnya, ya. Dan guru sebagai monitor, bukannya sebagai manajer. Nah, sebelum saya mau menjelaskan tentang segitiga restitusi, saya ingin menjelaskan tentang posisi kita dalam memberikan dalam kita menerapkan disiplin positif di sekolah. Yang pertama, kita bisa menjadi seorang penghukum, atau menjadi pengamat, atau menjadi teman, atau menjadi manajer. Nah, kita mau yang mana dalam menangani anak kita? Apa kita sebagai penghukum, atau sebagai pengamat yang hanya melihat, atau sebagai teman, atau sebagai manajer? Dari keempat pilihan itu, yang ideal adalah sebagai manajer. Apa itu yang dimaksud dengan sebagai manajer? Yaitu kita memosisikan anak untuk memahami kekurangannya sendiri, memahami konsekuensi kasus yang dia langgar, dan dia hanya menyepakati sendiri menyepakati sendiri apa yang harus dia lakukan. Nah, dalam posisi kita sebagai manajer itu apa yang harus kita lakukan, yaitu dengan menerapkan segitiga restitusi ini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa maksudnya itu? Bisa saya jelaskan sini. Kasus pertama, misal kita atau anak kita atau murid tidak masuk sekolah tanpa keterangan, kalau kita sebut alfa, ya. Nah, bagaimana cara menyikapinya keterangan, kalau kita sebut alfa, ya. Nah, bagaimana cara menyikapinya dengan menggunakan segitiga restitusi? Nah, kita menstabilkan identitas. Yang pertama adalah kita menanyakan kepada siswa kebenaran kasus yang dilakukan. Biasanya kita memanggil siswa, terus kita tanya,
Misalnya si A, kamu kemarin tidak hadir pada mata pelajaran ibu dan tertulis alfa, benarkah? Itu yang disebut dengan menstabilkan identitas. Ya, jadi kita tanya dulu, benarkah dia melakukannya? Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, setelah dia mengakui, oh benar Bu, saya nggak masuk karena saya kesiangan, orang tua saya nggak bangunkan, atau orang tua saya membangunkan saya, tetapi saya tidur lagi misalnya. Nah, pada posisi itu, menurut segitiga restitusi itu kita menanyakan kembali kepada anak tersebut atau murid tersebut. Tapi sebelum kita menanyakan kembali hal-hal yang ingin kita tanyakan, kita mengatakan terlebih dahulu. Salah satunya seperti ini: saya tidak ingin mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, ketika kita mengatakan ini, siswa sudah mulai dia memahami bahwa apa yang harus saya lakukan, apa yang kekeliruan apa yang saya lakukan, yaitu berikutnya kita melakukan langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Siswa memahami dan mengakui kesalahannya sehingga tidak ingin mengulang kembali di kemudian hari. Jadi intinya dalam segitiga restitusi ini kita bukan tidak boleh, sebaiknya kita bertanya pada murid dan dia akan mengakui kekeliruannya sendiri. Dengan dia mengakui kekeliruannya, berarti dalam hatinya dia sudah mengakui kekeliruan atau kesalahan yang dia alami. Demikian presentasi saya. Dalam ini bisa kita berdiskusi atau apapun, Bapak Ibu, dari yang saya presentasikan di sini. Menurut Bapak Ibu, ini sebelum Bapak Ibu saya bertanya, bolehkah keempat peran yang kita terapkan di siswa atau di anak digabungkan? Yang pertama itu sebagai penghukum, yang kedua sebagai pengamat, yang ketiga sebagai teman, yang terakhir adalah manajer. Kita di sana, makanya ketika mensosialisasikan ini saya ditugaskan untuk sedikitnya mengenalkan kepada Bapak Ibu guru bahwa ternyata ada yang lebih efektif dalam menangani anak, yaitu dengan menggunakan segitiga restitusi. Memang kata ahli tersebut ini butuh waktu, tapi diharapkan nanti kedepannya generasi kita bisa memahami karakter dirinya, sehingga itu udah bukan suatu masalah, tapi dia sebelum melakukan sesuatu dia sudah memahami bahwa ini salah, ini benar. Itu sebenarnya. Bapak Ibu ada yang bertanya? Kalau ada yang bertanya, saya mau bertanya. Baik, silakan Bu. Ini siswa memahami dan mengakui kesalahannya, sehingga tidak ingin mengulang kembali di kemudian hari. Tapi yang saya alami Bu, banyak yang mengulang lagi. Nah, seperti tadi juga yang Bu Ella katakan tadi, anak kesiangan bangun tidur, sehingga dia tidak datang sekolah. Tapi setelah ditanya dia mengakui bahwa dia kesiangan tadi bangun orang tuanya. Nah, yang saya alami itu anak pernah kemarin kompak, ya, orang tua dan anak. Jadi si anak itu kesiangan bangun, lalu orang tuanya langsung buat keterangan ke sekolah si anak-anaknya itu sakit. Nah, itu yang banyak kita alami Bu. Jadi kok kompak gitu anak dengan orang tua gitu loh Bu. Nah, gimana mengatasinya Bu? Kan kita nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi gitu.
kasih. Ya, terima kasih Bu Ketua atas pertanyaannya. Memang ini kan kita mengubah karakter anak ya. Mengubah karakter anak itu tidak semudah membalikan tangan. Dan saya juga sering mengalami yang Ibu alami di kelas saya. Itu saya sampai mengeluarkan beberapa anak dari grup orang tua. Jadi dia itu menulis sendiri kalau mereka sakit. Nah, tapi saya tidak patah semangat karena ini yang saya dapat dan saya mencoba mempraktikkan. Nah, untuk sebagai penghukum, kalau saya pribadi kurang pas karena saya khawatir ketika anak dijudge sama kita, dia akan menjadi pembeda. Kalau sebagai pengamat, ya kadang saya sebagai pengamat jika itu bukan ranah saya. Nah, kalau sebagai teman, ya juga saya lakukan, tapi tidak pada ranah saya juga. Jadi hanya memang sebagai teman saya dengan anak OSIS, karena anak OSIS itu kan ada wali kelasnya sendiri. Nah, yang sebagai manajer itu saya terapkan jika memang itu ranah saya dan memang tidak langsung berubah. Mungkin Bapak Ibu kenal anak saya namanya Jonathan, itu tidak berubah. Nah, saya harap atau mungkin pembuat teori ini berharap tidak ada rasa kalau kita jadi penghukum khawatir anak itu akan jadi penderita. Itu mungkin yang diinginkan oleh si teori ini, dan si anak itu mengakui kesalahannya. Itu saja. Bisa dipahami Bu Ketua? Ya Bu, ini anak saya Bagas itu kemarin ini ngumpet kemana, bolos ke Tanah Merah. Dia bolos ke Tanah Merah. Itu ketahuan itu karena saya menghubungi orang tua. Loh, tadi berangkat dari sekolah mana? Akhirnya dia hubungi si anak itu, dia nginep ngumpet di Tanah Merah itu, di sana di kampung Kumo itu. Baru dia pulang ke rumah. Tadinya dia berangkat dari sekolah, pulang tetap pulang seperti biasa. Jadi saya juga nggak tahu, orang tua juga nggak tahu. Tapi karena saya tanya orang tua, ini kemana? Kok nggak ada kabar gitu? Barulah ketahuan dia di Solo. Udah gue sudah perjanjian dengan orang tua, udah saya panggil dengan guru BK, semua sudah oke, tidak mengulangi lagi. Tapi dia mengulangi lagi dengan kesalahan yang berbeda. Dia merokok di belakang masjid yang ketahuan oleh Bu Meli. Nah, itu kenapa ya kasus-kasus yang berbeda diulang-ulang gitu loh Bu? Gimana cara mengatasinya? Terima kasih. Ya, terima kasih juga Bu. Pak, kita kan saling sharing ya. Kalau kata Pak ahlinya katanya nggak boleh dicampurkan, tapi kan itu pendapat ya. Kalau pendapat itu boleh dipercaya, boleh tidak. Nah, dalam posisi ini saya ingin mengenalkan bahwa kita punya model pendekatan anak ya ini. Nah, untuk dalam aplikasi di lapangan, yang kita tahu sendiri apa yang harus kita lakukan. Intinya apapun yang kita lakukan berujung pada perbaikan karakter siswa. Begitu kan Bapak Ibu? Ya, mudah-mudahan pada pertemuan kali ini ada sedikit ilmu yang Bapak Ibu dapatkan, yaitu bahwa dalam menangani anak itu ada model seperti ini. Sebenarnya ini sering kita lakukan juga, sudah menangani juga gaya ini juga gitu. Nah, yang tadi saya katakan berujung pada kita memahami karakter anak dan lingkungan yang dialami anak, sehingga apa yang kita lakukan ya menurut kita itu untuk kebaikan mereka. Itu saja Bapak Ibu, mohon maaf jika ada salah kata dari saya, dan terima kasih sebanyak-banyaknya atas
kehadiran di sini. Mudah-mudahan apa yang saya berikan ada sedikit ilmu yang didapat. Itu saja. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Ibu.